Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama kembali di dalam kelas ini ya. Selanjutnya anak-anak semua, hari ini kita bertemu lagi di materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita melanjut ke materi itu, hari ini akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Kenapa? Dengan kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan keberkahan dalam ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Oke, silakan ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya dan memimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah berdoa, Bapak harus terlebih dahulu siswa-siswi yang ada di kelas 7 Sita Aika, Syarifah, Umur Jos, Alas, Wahyu Dwi Pratama, Yusuf Ivanda. Oke, ada semua hari ini ya. Sebelum kita memulai materi yang akan kita pelajari, Bapak akan mengulas sedikit materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari minggu kemarin, di mana kita sama-sama sudah mempelajari materi tentang namanya jujur, amanah, dan istiqomah. Hari ini ada hal lagi yang harus kita pelajari, adalah kita harus namanya bersuci atau disebut dengan toha. Kenapa? Karena dengan kita melaksanakan toharoh adalah sebagai salah satu syarat kita untuk beribadah. Materi hari ini adalah tentang toharoh, di mana yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang harus kita lakukan pada hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran dari kegiatan materi toharoh adalah kita mendesain tata suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, ini adalah materi kita, yaitu tentang toharoh. Dari toharoh ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dalam beribadah sebagai seorang muslim. Kalau kita tidak bersuci atau tidak toharoh, maka ibadah yang kita lakukan itu tertolak, tidak mendapatkan pahala apapun. Nah, inilah yang harus kita ketahui tentang namanya bersuci atau toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilahnya, membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan cara yang tetap dengan syariat Islam. Kegiatan bersuci dapat dilakukan dengan cara apa supaya kita menjadi suci untuk beribadah? Yang pertama adalah berwudu terlebih dahulu. Ketika kita berwudu nggak ada air, sulit airnya, kita tidak ketemu air di suatu tempat, maka ada alternatif lain, bersucinya adalah dengan cara tayamum. Selanjutnya istinja, kemudian mandi dan bersuci, membersihkan badan, pakaian, dan tempatnya. Nah, kenapa kita pentingnya untuk kita bisa bersuci itu untuk apa sih? Yang pertama adalah sebagai syarat sah untuk beribadah.
beribadah. Ini dalilnya dari Rasulullah SAW bersabda, "Iftamus sholatil qaburu wa tahrimuha takbiru wa tahliluha taslimu." Kata Rasulullah SAW bersabda, kuncinya sholat itu adalah toharoh. Itu pentingnya kita toharoh. Yang pertama untuk ibadah, yang kedua toharoh itu disukai oleh Allah, yang ketiga toharoh itu sebagian dari iman. Toharoh itu kan tadi apa namanya, bersuci. Kemudian dari suci ini jenisnya ada dua, yang hakiki dan fur'i. Yang hakiki ini terlihat, yang fur'i tidak terlihat. Yang hakiki ini terdorong dari najis. Najis itu ada tiga: najis ringan, najis sedang, najis berat. Kalau najis ringan itu dilakukan cukup dengan percikan air saja. Jadi ketika terkena najis dipercikan air. Najis ringan itu seperti apa, Pak? Nanti kita pelajari ya. Kemudian kalau najis sedang itu warna, rasa, aroma. Nah itu warnanya, rasanya, aromanya itu seperti kotoran hewan ataupun kotoran manusia. Kemudian najis berat. Kenapa harus dicuci dengan 7 air, 7 kali dan 1 tangan? Adalah najis moghalah. Nah, kita lanjut materinya. Najis. Nah, jadi ingat ya, pembagian najis itu ada 3. Yang pertama apa? Najis ringan disebut dengan najis sedang disebut dengan mutawasito. Kalau najis berat mughalazah. Kalau dia ringan muhaffafah, dia sedang mutawasito, dia berat mughalazah ya. Nah, itu rincian dalam pembagian najis. Ingat ada berapa? 3. Mengapa dia dikatakan najis ringan? Karena untuk mensucikannya cukup dengan air, dipercikan saja. Itu cara bersuci dari najis ringan atau najis muhaffafah. Kemudian dalilnya ini, yughsalu min baulil jariyati wa yughassu min baulil al-qulam. Dari Asani Rasulullah berkata, Nabi SAW bersabda, air kencing bayi perempuan itu harus dicucikan dengan dicuci. Tetapi air kencing bayi laki-laki cukup dibersihkan dengan air saja. Syaratnya dia masih ASI ya. Nih, najis pertengahan atau najis ringan disebut dengan najis mutawasito. Apa contoh najis ringannya? Darah, nanah, muntah, keluar kotoran ya, pipis dan BAB ya. Itu najis ringan. Itu kotoran manusia maupun kotoran hewan. Kemudian bangkai yang disembelih tidak dengan syar'i, maksudnya dicekik, ditenggelamkan, dipukul dengan batu. Nah, itu adalah salah satu najis ringan. Gimana cara bersucinya dari najis ringan? Dari najis ringan atau mutawasito? Yaitu pertama dicuci, kemudian disiram, dikeringkan ya. Nah, selanjutnya najis yang ketiga najis apa? Najis mughalah. Nah, inilah najis berat itu tadi. Jadi salah satunya ketika kita dijilat oleh anjing. Kita lagi main tempat teman kita ada anjingnya. Selanjutnya kaki kita dijilatin anjing. Berarti kita sudah terkena najis mughalah. Bagaimana cara bersuci dari najis mughalah? Tentu berbeda nggak dengan najis ringan? Berbeda nggak dengan najis mutawasito? Berbeda. Kita sudah tahu jenisnya. Kalau kencing bayi laki-laki yang masih umur
2 bulan 3 bulan bersucinya dengan cara dibersihkan dengan air. Kalau dia najis mutawasitoh bersucinya dengan dicuci dengan air ataupun dikasahkan dengan tanah. Tetapi kalau mukhalajoh dia harus kedua-duanya, air dan tanah. Jadi airnya itu kita bersihkan dulu, disiram kaki kita yang dijilat sama anjing tadi. Selanjutnya kita ambil debunya, debu di tanah ya, kita gosok-gosokkan lagi di bekas terkena jilatan anjing. Setelah itu baru kita siram lagi. Nah itu kita sudah suci dari hadas besar. Tetapi kalau nggak kita lakukan seperti itu, kita cukup menyiramnya saja dengan air, maka kita belum suci dari najis mukhallajoh. Nah selanjutnya di sini ada macam-macam najis. Ada 3 kali, masih ingat? Yang pertama najis apa? Yang pertama najis apa? Apakah betul nggak kita cek? Iya, najis ringan. Gimana bersucinya? Dengan bersihkan air. Yang ketiga najis yang berat. Jadi kita masuk ke yang bagian yang hukmi, yaitu hadas. Ada 2 jenis hadas. Hadas apa? Hadas kecil dan hadas besar. Kecil dan hadas besar. Kita pahami dulu pengertian hadas. Hadas adalah keluarnya sesuatu benda dari kubul dan dubur. Untuk menghilangkan hadas, seseorang haruslah berwudu jika berhadas kecil, atau dengan mandi besar jika berhadas besar. Jadi kalau kita hadas kecil, kita cukup bersucinya dengan cara berwudu. Kalau kita punya hadas besar, berarti kita dengan mandi wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Saat ini yang sudah baligh itu harus namanya wajib ini. Kalau dia nggak melaksanakan ini, berarti dia tidak sah dalam melaksanakan ibadah sholat maupun ibadah lainnya. Kalau dia hadas kecil, tahu ya, kita cukup berwudu, mau sholat berwudu, kita bersucinya dari hadas kecil. Tapi kalau kita punya hadas besar, mau sholat, berarti kita mandi wajib dulu, baru kita berwudu. Kalau untuk kita beribadah nih, kenapa hadas kecil? Ini hadas kecil itu keluarnya sesuatu dari bubul dan dubur, pipis, BAB. Nah itu termasuk hadas kecil. Jadi kalau kita lagi sholat, terus kita keluar sesuatu bunyi dari tubuh kita, berarti sholat kita batal atau tidak? Batal. Nah, kita wajib mengulang sholat lagi dengan cara apa? Berwudu. Nah selanjutnya nih, kenapa dia bisa hadas besar? Yang perempuan haid, ada laki-laki yang haid? Enggak ada. Ya. Kemudian yang kedua nih, Nifas. Ada laki-laki yang nifas. Nifas ini biasanya setelah melahirkan. Ya. Kemudian wiladah ini juga biasanya darah kotor atau darah penyakit. Jima ini hubungan suami dan istri ya. Yang sudah sah. Nih keluar. Ini ya sudah sama-sama dewasa ya. Kalau yang laki-laki dia syarat mandi wajib ketika dia keluar mani ya. Itu sudah hal yang harus kalian pahami, jangan tabu ya nak ya. Karena semua orang laki-laki pasti mengalami, salah satunya dengan mimpi basah namanya ya. Wudu itu artinya bersih. Sedang menurut syarat wudu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air dan syarat-syarat tertentu. Apa syarat wudu beragama Islam? Kemudian mumayyiz. Yang ketiga apa? Syarat wudu berhadas. Nah kalau dia nggak berhadas kecil, nggak berhadas besar, tapi dia sudah suci, nggak perlu wudu lagi. Kemudian memakai air yang suci yang mensucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampai ke kulit. Nah, bersuci yang kedua adalah dengan cara apa? Tayamum. Tayamum itu cukup dengan apa? Apa? Ya debu ya.
Nah, kalau kita tayamum itu syaratnya yang pertama tidak ada air. Sakit nih nggak boleh kena air. Kalau kena air ngegigil boleh tayamum atau sedang diinfus ya. Kemudian airnya tidak terjangkau, debu di masa Quran ataupun debu di atas dinding di meja ya. Kemudian di dinding. Nah, tayamum itu muka dan tangan saja ya. Jadi kita buka, setelah buka kita tempelin lagi, kita basuh tangan dan tangan kanan dan tangan kiri. Air mata air sumur, air laut, ya. Ini adalah contoh dari air mutlak. Nah, ini air suci tidak mensucikan. Itu air mustakmal ya. Dia suci tapi tidak bisa mensucikan untuk hadas kecil dan hadas besar. Air mutanajis itu air yang terkena najis ya. Nah, ini adalah bagian dari materi yang Bapak sampaikan. Yang pertama dari toharoh ini ada dua bagian, yaitu najis dan hadas. Kalau najis tadi ada berapa? 3. Najis ringan, Najis sedang dan najis berat. Kalau najis ringan itu namanya adalah mukhafafah, najis sedang itu namanya mutawasithah, najis berat namanya mudhah. Kalau hadas ada dua, hadas kecil dan hadas. Kalau hadas kecil dia dilakukan dengan bersuci dengan cara berapa? Berwudu. Kalau dia hadas besar bersucinya dengan apa? Dan jenisnya sudah jelaskan. Kalau hadas kecil itu dia penyebabnya adalah keluar sesuatu dari kemaluan ya, kemudian buang angin, kemudian terkena najis, contohnya adalah kotoran hewan. Selanjutnya kalau hadas besar penyebabnya adalah haid, nifas ya, kemudian wilada, kemudian jima, selanjutnya keluar mani bagi laki-laki. Nah, itu salah satu penyebab dari hadas besar yang harus kita ketahui ya, Nak ya. Itu demikian dari materi ini, kita akan lanjutkan pertanyaan dan diskusi ya. Nah, semua dari materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, ada namanya najis dan hadas. Najis terdiri dari 3 tadi, hadas najis ringan, najis berat, najis sedang. Selanjutnya ada hadas kecil dan hadas besar. Dari materi-materi tersebut, dari kalian adakah yang ingin bertanya dari setiap materi tadi? Ya, silakan Wahyu. Apa? Waalaikumsalam. Kuatin Wahyu suaranya. Baik. Kalau dia pertanyaan adalah ketika saya punya adik umur 2 bulan, bayi laki-laki, dia terkena pipisnya bajunya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan, Pak? Saya buka bajunya untuk dicuci, ataukah saya basuh baju saya dengan air, Pak? Gimana yang saya lakukan? Nah, ketika kita menghadapi hal seperti itu, maka hal yang kita ketahui dan kita lakukan adalah cukup dengan memasukkan air ke dalam baju yang terkena najis ataupun pipis adiknya tadi yang laki-laki yang masih umur 2 bulan. Dia dibersihkan airnya saja, kita ambil air 1 gelas, kita bersihkan baju yang terkena najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Istinja secara bahasa berarti sebuah usaha menghilangkan penyakit. Secara istilah, Habib Ahmad bin Umar Rasyidin mendefinisikan istinja adalah usaha menghilangkan infeksi. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi diskusi. Nanti buat kelompok 1 putra, kelompok 2 putri, dan kelompok
3 putri. Halo semua. Kelompok sudah Bapak bagi. Namun tugas kelompok 1 putri adalah tentang taharah. Kelompok 2 putra adalah tentang najis. Kelompok 3 putri adalah tentang hadas. Ya. Dan silakan kalian buat kerjakan diskusinya. Kemudian nanti kalian presentasikan diwakilkan dari kelompok masing-masing ya. Silakan kalian kerjakan. Bapak berikan waktu 15 menit. Selanjutnya waktu sudah habis, sudah Bapak berikan 15 menit untuk diskusi per kelompoknya. Sekarang adalah presentasikan hasil diskusi kalian yang ada di kelompok 1, 2, dan 3. Silakan pilih orang yang akan mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Kan hasil diskusi temennya. Ya silakan Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan Presentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Apa pengertian taharah? Taharah berasal dari bahasa Arab yang artinya bersih, kebersihan atau bersuci. 2. Menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Anggraini dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan diskusi saya dan kawan-kawan yang berjudul tentang hadas. Pengertian hadas adalah keluarga sesuatu benda dari kubur dan kubur. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu 1. Keluar sesuatu dari kubur atau kemaluan dan gugur. 2. Hilang akal atau contoh tidur. 3. Bersentuhan kulit. Diskusi ya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, di mana ada yang membahas tentang taharah, membahas tentang najis, dan membahas tentang hadas. Dari diskusi ini Bapak harapkan kalian bisa memahami tentang apa itu taharah, apa itu najis, dan apa itu hadas. Kesimpulan materi hari ini adalah taharah itu adalah bersuci dari segala benda maupun apapun yang ada yang keluar dari tubuh kita, baik dari kubur dan lumpur. Dalam melaksanakan taharah penyebabnya apabila kita melaksanakan mandi wajib. Sekian materi yang hari ini. Kita insya Allah bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Itu yang saja Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.